Selamat berjumpa kembali saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan kabar kalian di hari ini? Di tempat di mana saya berada, kebetulan hari ini adalah hari Sabtu ya, hari Sabtu jam 11 pagi. Sebelum saya melanjutkan Mazmur 119 dari ayat 9 sampai dengan 24, saya terlebih dahulu akan bertanya kepada saudara. Mungkin dari hari ke hari kita terus mencari berita dan berita tentang situasi dan keadaan yang ada saat ini. Tetapi biarlah kembali saudara, dari hari ke hari mungkin beritanya belum tambah bagus, tambah negatif, tapi arahkan hati saudara, pikiran saudara kepada Tuhan. Tuhan bertahta dan Tuhan berkuasa. Ingat ya, Tuhan tidak buta. Tuhan mengasihi saya, mengasihi saudara, bahkan Tuhan juga mengasihi mereka yang masih terhilang, dan Tuhan merindukan mereka yang masih terhilang untuk mau ditemukan oleh Tuhan. Dan bela diri orang-orang yang masih terhilang juga akhirnya boleh menemukan Tuhan. Mungkin Tuhan akan memakai saudara. Saudara silakan kalau ada yang mau menyimak bersama. Saya hanya akan membaca ayat demi ayat dari Mazmur 119, mulai dengan ayat yang ke-19 ya. 119 ayat ke-9. Mari kita berdoa dulu saudara. Saudara boleh berdoa dengan saya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Kau berikan hari yang baru. Ini bukanlah suatu kebetulan jikalau kami masih bernafas. Ini adalah anugerah Tuhan. Biarlah kami, anak-anak Tuhan, boleh mengaminkan jikalau hari ini bukan milik kami. Hari ini adalah pemberian Tuhan. Terlebih lagi besok Tuhan, kami begitu jauh daripada besok untuk dengan sombong mengatakan kami akan memiliki besok. Tetapi jikalau Tuhan berikan besok dan hari-hari berikutnya, biarlah Tuhan juga boleh memberkati kami, sehingga kami juga boleh menggunakan hari-hari kami dengan bijaksana sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Terpujilah Bapa. Amin. Saudara, Mazmur 119 ayat ke-9. Demikian bunyinya. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Ada satu bentuk tanya jawab yang dituliskan oleh pemazmur di dalam ayat yang ke-9 ini, di mana pemazmur menggunakan pertanyaan yang berbunyi demikian, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dan dia jawab, tentunya jawabannya juga terarah kepada Tuhan, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Biarlah ayat 9 ini juga saudara ambil. Saudara ambil seolah-olah saudara yang menulis, saudara yang bertanya, dan saudara yang memberikan akan jawaban ini. Saudara akan bertanya, saudara ungkapkan melalui mulut saudara, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dan saudara juga akan mengutip jawaban pemazmur, dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Saudara, saudara pernah muda, saya juga pernah muda, artinya kita pernah mengalami usia SMP, SMA ya, di mana usia-usia yang rawan, usia-usia yang penuh dengan pemberontakan. Sealim-alimnya anak muda mungkin yang seusia SMP, SMA juga memiliki jiwa yang memberontak. Sebagian begitu radikal, tetapi sebagian juga seolah-olah disembunyikan. Tetapi yang luar biasa saudara,
Kembali, firman Tuhan itu adalah hidup. Jikalau firman Tuhan itu saya dan saudara terima dan aminkan, seolah-olah waktu saya dan saudara membaca di ayat ke-9 ini aja saudara, renungkan dengan baik. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ya, jawabnya sebetulnya dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Ada seorang yang bercanda, ya itu kan buat anak muda. Saya kan sudah tua. Sehingga ayat ini tidak bagi saya yang sudah tua. Apakah demikian, saudara? Kalau sebagai orang tua, justru tidak bisa belajar dari yang muda, yang mau menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan. Orang tua tersebut, orang tua yang mengaku dirinya Kristen tersebut sebetulnya justru orang tua Kristen yang memalukan, saudara. Sudah menjadi tua tidak bisa belajar dari yang muda, yang dengan rendah hati melihat firman Tuhan itu sangat berguna bagi dirinya, yaitu untuk menjaga dirinya dari hal-hal pemberontakan, dari hal-hal yang akan mendatangkan penghukuman. Mungkin saudara yang mendengar saat ini banyak yang lebih berusia dewasa atau ke arah tua. Sehingga ayat 9 ini bukan tidak berarti bagi saudara. Tetapi jikalau sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, kelakuan saudara kotor, ya. Perbuatan saudara kotor, pikiran saudara, kan perbuatan nanti dulunya diawali dari pikiran. Kalau pikiran saudara kotor, biarlah saudara belajar dari yang muda. Biarlah saudara belajar dari yang muda yang menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan. Yang menjaga kehidupannya dengan firman Tuhan. Di dalam Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Baik saudara sebagai orang muda, terlebih sebagai orang dewasa atau orang tua, apakah saudara yang mengaku Kristen saat ini takut akan Tuhan? Jikalau saudara mengaku orang Kristen yang takut akan Tuhan, terimalah apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Di dalam Amsal 1 ayat 7 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Janganlah jadi orang dewasa yang bodoh, janganlah jadi orang tua yang bodoh, karena menghina hikmat dan didikan kitab suci. Ya. Jangan saudara, jangan. Tetapi kembali, biarlah saya dan mereka yang masih muda dan kalian yang dewasa dan tua, kita juga tetap menjaga kehidupan kita agar sesuai dengan firman Tuhan. Di ayat ke-10, demikian bunyi firman Tuhan yang saya akan teruskan. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Pemazmur berdoa. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Janganlah aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Maukah saudara saat ini yang mendengar, yang menyimak berdoa demikian juga? Tuhan, dengan segenap hatiku, aku mau mencari Engkau. Dengan segenap hatiku saat ini aku mencari Engkau. Dan janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Setelah saudara berdoa dengan kata-kata pemazmur dari ayat yang ke-10, apa yang saudara rasakan saat ini? Apa yang saudara rasakan ya? Saya ulang lagi. Mari saudara, saya ajak saudara secara langsung menyimak ayat 10 dan berdoa melalui ayat 10 ini. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau Tuhan. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Saudaraku, jikalau saudara mengungkapkan ayat ke-10 ini sebagai doa saudara yang tulus dari dalam hati,
Terpujilah nama Tuhan, saudara diberkati. Saudara diberkati. Pemazmur yang mencari Tuhan dengan segenap hati, dia masih menyadari bahwa dirinya pun masih bisa menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Sehingga pemazmur juga berdoa, jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu Tuhan. Terlebih jikalau saya dan saudara yang hanya mencari Tuhan kalau dalam keadaan gawat darurat, ya. Kita mencari Tuhan kalau hari Minggu aja 2 jam. Kita mencari Tuhan kalau di persekutuan aja 1 jam. Carilah Tuhan ketika saudara dan saya bernafas. Ketika otak kita jalan, hati kita jalan, carilah Tuhan. Jangan merasa saudara bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Hati-hati saudara. Pemazmur kembali yang dipakai Tuhan. Pemazmur juga menyadari pemazmur adalah seorang yang lemah, sehingga dia berdoa, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Sadarlah, berdoalah, mintalah pertolongan Tuhan tiap hari. Katakan, aku mau mencari-Mu Tuhan sepenuh hati, tetapi juga tolonglah aku, karena aku adalah manusia yang lemah. Meskipun aku berusaha mencari Engkau setiap hari, setiap waktu dengan segenap hati, aku juga masih bisa terjatuh. Karena aku adalah manusia yang telah berdosa. Ingat Tuhan. Ingatlah Tuhan. Ingatlah Tuhan, saudara. Dan kita lanjutkan di ayat ke-11. Di ayat ke-11 demikian bunyinya. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Kembali, saudara, isi dari ayat ke-11 ini adalah doa pemazmur, ungkapan hati pemazmur kepada Tuhan. Bila mana saudara juga mengungkapkan hal yang sama, kalau ada saudara yang mau mengungkapkan hal yang sama, mari kita ungkapkan, saudara, di ayat ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu Tuhan, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Pemazmur mengajar saya, mengajar saudara, mengajar orang percaya, orang Kristen, agar kita menyimpan janji Tuhan. Janji Tuhan itu ada 2 hal bagi anak-anak Tuhan. Kalau kita nakal, ya kita dihukum. Ya. Kalau kita nakal, kita harus siap dihukum. Kan Alkitab juga mengajar kita. Tuhan itu bagaikan bapak yang baik. Kalau anaknya nakal, akan dihukum. Ya, akan dihukum, saudara. Tetapi kalau anaknya baik, anaknya nurut, anaknya patuh, anaknya tidak melanggar apa yang Bapa rindukan, kita juga akan diberikan sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Sehingga saudara, simpanlah janji-janji Tuhan, agar saya dan saudara tidak berdosa. Konsekuensi dosa itu luar biasa, saudara. Jangan bermain-main dengan konsekuensi dosa, dengan perbuatan yang menentang Tuhan. Konsekuensi dosa itu luar biasa. Sebagian orang Kristen kita tahu memang hidupnya itu justru dipenuhi oleh dosa. Itu sangat menyedihkan. Tetapi jikalau saudara saya ini menyimak kembali ayat ke-10, jadikanlah ini juga doa saudara. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau ya Tuhan. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Engkau. Kembali tadi, Amsal 1 ayat 7. Ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Takutlah akan Tuhan. Jauhkanlah diri saya dan diri saudara dari perbuatan dosa. Bahkan kalau saudara juga pernah membaca dari Ulangan, saudara, dari Ulangan pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ke-9, saya akan baca sebentar dari Ulangan pasal 6 sampai dengan 9. Demikian bunyinya. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu
dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Artinya, saudara, Tuhan mengajar orang tua agar mengajar kepada anak-anaknya dari waktu ke waktu terus, saudara. Dimanapun si anak itu bisa melihat, bisa membaca firman Tuhan. Tempelkan itu. Agar akhirnya tidak hanya lewat di mata dan lalu, tapi akhirnya menjadi bagian di dalam kehidupannya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Apakah firman Tuhan, janji Tuhan itu telah menjadi bagian di dalam hati saya dan hati saudara di dalam kehidupan kita? Atau janji-janji Tuhan itu, firman Tuhan itu yang sudah saya dan saudara baca, dengarkan melalui khotbah, melalui pembacaan pribadi, sudah lalu, saudara. Jangan biarkan firman Tuhan itu lalu, jangan biarkan janji-janji Tuhan itu lalu. Ada juga yang memegang janji-janji Tuhan, hanya janji-janji yang bagus, ya, janji tentang berkat Tuhan. Jangan salah, itu ada. Tetapi janji bahwa saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau anak-anak Tuhan nakal juga, janjinya kita akan dihukum, kita akan dihajar, ya. Kita akan diberikan satu konsekuensi. Ingat, saudara, sehingga kembali supaya aku jangan berbuat dosa terhadap Tuhan. Di ayat 12 kita lanjutkan, terpujilah engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Pemazmur memuji Tuhan dan meminta agar Tuhan tetap mengajarkan kepada pemazmur ketetapan-ketetapan Tuhan. Di usia saudara yang ada saat ini, sudahkah saudara juga tetap meminta agar Tuhan mengajarkan ketetapan Tuhan sampai saat ini? Sampai saat ini, saudara. Ada orang yang mungkin orang Kristen merasa, wah saya sudah umur 30 melayani sampai 40, 45, 50 ya, saya mulai pensiun lah ya, mulai pensiun, saya tidak perlu lagi membaca Alkitab, saya tidak lagi perlu bersekutu ya, tidak perlu lagi berdoa ya, doa dikit-dikit lah, baca Alkitab. Kalau ingat, tidak demikian saudara. Tidak ada orang Kristen yang pensiun sampai orang Kristen tersebut bertemu Tuhan. Tidak ada. Tidak ada. Saudara umur 20, saudara umur 30, saudara umur 80, jikalau saudara masih sanggup, berdoalah agar saudara juga tetap diajar oleh Tuhan. Menjadi lifetime student. Orang Kristen adalah lifetime student dari Tuhan sendiri. Saudara sudah pensiun dari jabatan saudara sebagai pekerja Kristen, tetapi sebagai murid Tuhan, saudara belum pensiun. Saudara pensiun kalau sudah bertemu Tuhan. Jadi belajarlah dari pemazmur. Pujilah Tuhan. Dan mintalah agar Tuhan juga mengajarkan ketetapan-ketetapan Tuhan sampai saudara bertemu dengan Tuhan. Ayat 13 kita lanjutkan saudara. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang kau ucapkan. Dengan bibirnya pemazmur menceritakan segala hukum yang diterima dari Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara nantinya memiliki sesuatu yang saudara bisa ceritakan? Kalau saudara ada anak, ada cucu, adakah saudara memiliki hal-hal yang dari Tuhan yang saudara bisa ceritakan kepada anak cucu saudara atau kepada keluarga saudara, kepada saudara, bahkan kepada teman dan orang lain? Jikalau Tuhan itu begitu luar biasa baiknya bagi saudara. Kalau titah-titah Tuhan itu, kalau ajaran-ajaran Tuhan itu memberikan satu kehidupan, membawa manusia kepada keselamatan. Adakah saudara memiliki sesuatu yang bisa saudara
ceritakan melalui bibir saudara. Kalau tidak, mulailah dari sekarang. Seperti pemazmur juga kita boleh belajar. Akhirnya kita akan berkata, dengan bibirku aku menceritakan segala yang kau ucapkan. Ya. Dengan bibir saya, bibir saudara yang Tuhan berikan, kita akan menceritakan apa yang Tuhan ucapkan. Baik itu yang berisi sesuatu yang menjanjikan kebaikan, yang positif, atau yang negatif. Ya. Jikalau yang negatif itu berisi peringatan, agar saya dan saudara tidak menjadi orang Kristen yang nakal. Kalau kita berdosa sebagai orang Kristen yang nakal kembali di atas, kita juga akan dihukumnya. Dan kita lanjutkan saudara di ayat yang ke-14 sekarang. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, aku bergembira seperti atas segala harta. Atas petunjuk peringatan-peringatanmu, pemazmur itu bergembira seperti atas segala harta. Sebagai manusia saya juga harus mengakui, mungkin juga saudara pernah merasakan, kalau kita ada cukup harta, kita merasa tenang, aman, bahkan kalau ada berkelimpahan juga ada rasa bahagia. Kalau kita hartanya tidak ada, mungkin merasa sedih saudara ya. Itu adalah bagian kedagingan saya dan saudara yang masih perlu terus dimatangkan untuk tidak menjadi bagian-bagian lahiriah itu menjadi sumber kebahagiaan kita. Biarlah sumber kebahagiaan itu adalah Tuhan. Sehingga dari sini kita juga boleh belajar sebetulnya, atas petunjuk peringatan-peringatanmu aku bergembira. Itu yang menjadi goal saya dan saudara ketika kita membaca bagian ayat 14 ini. Biarlah peringatan-peringatan Tuhan itu sebetulnya yang nantinya akan membuat saya dan saudara bergembira. Waktu kita kekurangan, waktu kita kelebihan, waktu kita sehat, waktu kita sakit, kegembiraan itu sebetulnya yang dari Tuhan, yang berasal dari peringatan Tuhan, yang berasal dari hukum-hukum Tuhan, yang berasal dari titah Tuhan, itu sebetulnya melampaui segalanya. Janganlah saudara merasa bergembira kalau saudara hanya memiliki harta yang berlimpah. Tetapi temukanlah gembira itu jikalau saya dan saudara seperti pemazmur, ya, menerima peringatan-peringatan Tuhan, menerima firman Tuhan. Ayat 15 kita lanjutkan. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamat-amati jalan-jalanmu. Kembali saudara, saya hanya mengajak saudara membaca ayat demi ayat dan langsung saya mengajak saudara mengaplikasikannya, menerima bagi diri saya dan saudara sendiri. Dan di ayat 15 ini, mari kita baca dan biarlah ini seolah-olah dari hati kita masing-masing juga. Aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati janji-janjimu. Biarlah ini menjadi janji saya dan janji saudara kepada Tuhan, ya. Bukan kepada pendeta, bukan kepada manusia lain, tetapi ketika saya dan saudara menyimak Alkitab, itu yang lebih penting itu, janji ini adalah antara saya dan saudara. Ya. Janji ini adalah antara saya dan saudara, sehingga tadi di atas kita akhirnya mempunyai suatu bahan nantinya untuk kita ceritakan melalui bibir kita tentang Tuhan yang mengasihi kita. Sehingga kembali, aku hendak merenungkan titah-titahmu dan mengamati jalan-jalanmu. Dan mengamati jalan-jalanmu. Supaya, apa saudara, tidak terpeleset. Jalan Tuhan itu adalah jalan kehidupan. Jalan Tuhan itu adalah jalan Tuhan. Kalau saudara tidak mau terpeleset, saudara tidak mau berjalan ke jalan yang salah, ya, ingatlah akan petunjuk firman Tuhan. Jadilah seperti pemazmur yang mau merenungkan titah-titah Tuhan, yang mau mengamati jalan-jalan Tuhan, dan berjalan di dalam jalan dan titah Tuhan, ya. Bukan cuma diamati aja, bukan cuma kita baca aja saudara. Artinya kita harus juga mengaplikasikannya. Artinya saudara harus membaca Alkitab dari awal sampai akhir, baca berulang-ulang, baca berulang-ulang. Tidak cuma dibaca aja juga, tetapi harus kita aplikasikan. Apa yang Tuhan berikan di dalam pengetahuan kita,
biarlah di dalam kebijaksanaan Tuhan juga kita meminta agar kita melakukannya, ya. Kemudian kita lanjutkan ayat 16, saudara. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapanmu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu, tadi di bagian 15, sekarang 16, aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara saat ini bergemar dengan ketetapan-ketetapan Tuhan? Ya. Kalau saudara dan saya adalah orang yang bergemar akan ketetapan-ketetapan Tuhan, hidup saya dan saudara akan jauh dan menjauhkan diri dari dosa. Meskipun saudara nanti bergaul, memiliki teman, bahkan diajak oleh teman saudara yang bukan Kristen, atau mungkin yang Kristen yang tidak memegang ketetapan Tuhan, saudara akan tahu. Dan saudara tidak akan mengikuti gerak-gerik mereka. Saudara tidak akan menerima tawaran mereka. Karena apa? Karena saudara bergemar akan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dan ketetapan-ketetapan Tuhan itu tidak akan saudara lupakan. Artinya saudara bukan hanya simpan saja, tetapi saudara juga praktekkan. Saudara lakukan, ya. Saudara akan lakukan. Dan kembali itu akan menyelamatkan saudara dari dosa. Dari dosa. Ayat 17, saudara, kita lanjutkan. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini, supaya aku hidup, dan aku hendak berpegang pada firman-Mu. Lakukanlah kebajikan kepada hamba-Mu ini. Wah, luar biasa, saudara. Pemazmur kembali berdoa kepada Tuhan. Pemazmur yang sudah dipakai Tuhan, dia masih merendahkan dirinya dan menyadari kelemahannya. Menyadari kelemahannya. Agar apa, saudara? Agar dia dipelihara oleh Tuhan. Agar pemazmur juga tetap sanggup berpegang pada firman Tuhan. Kembali saya sudah katakan, jadi orang Kristen itu, jadi murid Tuhan itu tidak gampang, ya. Lebih-lebih kalau saudara dikerumuni oleh orang-orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Kiri kanan saudara adalah manusia-manusia yang belum diselamatkan, belum mengalami kelahiran baru. Bahkan mungkin saudara juga memiliki teman Kristen yang hidupnya, saudara perhatikan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi kembali saudara, jadilah seperti pemazmur. Marilah saya dan saudara juga berkata kepada Tuhan, lakukanlah kebajikan kepadaku Tuhan, ya, supaya aku hidup dan aku hendak berpegang kepada firman-Mu. Ya. Kalau saudara ada hari ini dan saudara masih diberi hari besok, itu hanya karena kebaikan Tuhan saja. Saudara tentunya harus memiliki rencana apa yang saudara akan lakukan besok. Tetapi ingatlah, besok itu bukan milik kita. Besok itu bukan milik saya, besok itu bukan milik saudara. Rendahkan diri saudara di hadapan Tuhan dan belajarlah kepada pemazmur agar Tuhan melakukan kebajikan kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara juga berpegang kepada firman Tuhan. Di ayat 18, saudara, di ayat 18 kita lanjutkan. Singkapkanlah mataku, supaya aku memandang keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkanlah mataku, pemazmur berkata kepada Tuhan, di dalam seruan hatinya, di dalam doanya, supaya aku, pemazmur itu, bisa memandang, bisa melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Sudahkah saudara bisa melihat keajaiban dari Taurat Tuhan, dari firman Tuhan, dari kitab suci yang kita baca? Atau kitab suci ini yang saudara baca hari ini, yang saudara renungkan hari ini, saudara sudah tinggalkan nanti siang, besok sudah lupa. Sehingga saudara tidak bisa melihat keajaiban-keajaiban yang luar biasa yang Tuhan sudah firmankan, yang Tuhan sudah bukukan bagi saya dan saudara, yang berisi keajaiban-keajaiban Tuhan yang luar biasa. Seharusnya kembali saudara,
Kita boleh belajar kepada Mazmur. Alkitab ini, kitab suci ini berisi akan keajaiban-keajaiban dari Tuhan yang luar biasa. Tak kalah saya dan saudara boleh melihat keajaiban Tuhan kita yang luar biasa itu, kita tidak akan mau meninggalkan Taurat Tuhan. Kita tidak akan mau melepaskan diri dari Taurat Tuhan. Kita akan mau seperti pemazmur minta, agar aku tetap memegang Taurat Tuhan, agar aku tetap memegang firman Tuhan, saudara. Ayat 19 kita lanjutkan. Aku ini orang asing di dunia. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Kembali tulisan ini oleh pemazmur ditujukan kepada Tuhan. Pemazmur berkata, aku ini orang asing di dunia Tuhan. Janganlah sembunyikan perintah-perintahmu terhadap aku. Saudara mungkin pernah pergi ke tempat asing di mana saudara sama sekali tidak mengenal daerah itu, tidak punya teman, pokoknya sama sekali asing, ya, tidak punya peta. Kalau saudara tidak bertemu dengan orang yang menuntun saudara, saudara bisa hanya putar-putar di situ saja, bahkan saudara akan mengalami bahaya karena masuk di tempat-tempat, di lorong-lorong di mana penjahat itu sudah menunggu saudara. Saya dan saudara adalah orang asing di dunia ini. Ini bukanlah rumah kita. Ya, sebagian mungkin memiliki warga negara di dunia ini. Tetapi berapa lama kalau saudara pikirkan? Warga negara kita di dunia ini berapa lama? Berapa lama sebagai warga negara Indonesia saudara akan hidup sebagai warga negara Indonesia? Sebagai warga negara Amerika, sebagai warga negara-negara lain. Berapa lama saudara akan hidup? Tetapi Alkitab juga berkata bahwa kita sebenarnya adalah warga negara sorgawi. Oleh demikian pemazmur juga menyadari bahwa dirinya sebetulnya adalah orang asing di dunia ini. Adalah orang asing di dunia ini. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa guide dari Tuhan, tanpa jalan dari Tuhan, pemazmur juga menyadari dirinya dalam bahaya. Dirinya dalam bahaya. Sehingga kembali saudara sadarilah, saya dan saudara sebetulnya adalah orang asing di dunia ini. Jangan merasa saudara mengetahui segala seluk-beluk kehidupan saudara di dunia ini. Tidak. Tidak, saudara. Tetapi jadilah orang asing yang seperti pemazmur juga meminta kepada Tuhan agar Tuhan tidak menyembunyikan pertolongannya, agar Tuhan tidak menyembunyikan firman-Nya, sehingga Tuhan itu menjadi prioritas kita, yang menuntun kita waktu kita bangun sampai waktu kita tidur. Biarlah Tuhan itu menjadi prioritas saya, menjadi prioritas saudara selama saya dan saudara hidup. Ayat 21, engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang-orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Kurang enak saudara didengar ya. Pemazmur berkata, mengatakan apa yang Tuhan akan lakukan, bahwa Tuhan akan menghardik orang-orang yang kurang ajar. Ya. Tuhan akan mengutuki mereka yang menyimpang dari perintah-perintah Tuhan. Orang yang menyimpang dari perintah-perintah Tuhan adalah orang yang masih hidup di dalam dosa. Kutuk daripada dosa adalah maut. Kutuk daripada dosa adalah maut. Sebagai orang Kristen, saya dan saudara tidak ada kutuk lagi, saudara. Meskipun masih ada yang kacau, orang Kristen merasa masih bisa mendapat kutuk Tuhan. Tidak. Ya kalau kita salah, seperti di atas tadi kita sudah belajar, kita akan dihajar oleh Tuhan. Kita akan diberikan satu pelajaran, konsekuensi akibat daripada dosa kita. Tetapi tidak ada lagi kutuk bagi orang yang sudah ditebus dosanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga ingatlah saudara, bahwa Tuhan akan menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang-orang yang menyimpang dari perintah-perintahmu. Kalau kebetulan saudara yang mendengar saat ini, menyimak saat ini,
menyadari bahwa diri saudara adalah orang-orang yang kurang ajar di depan Tuhan. Berani kurang ajar di depan Tuhan. Terimalah firman ini. Takutlah akan Tuhan dan bertobatlah saudara. Agar saudara juga boleh mendapat kasih karunia Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Jangan bermain-main dengan Tuhan. Ayat 22. Gulingkanlah dari atasku cela dan penghinaan, sebab aku memegang peringatan-peringatanmu. Pemazmur berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menggulingkan dari segala cela dan penghinaan, karena pemazmur mau memegang Tuhan di dalam hidupnya. Ya, Tuhan akan menolong orang-orang yang demikian, saudara. Tuhan akan menolong saya dan saudara menjauhkan dari segala cela dan penghinaan ketika saya dan saudara memprioritaskan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita. Akan ada orang yang tetap mencela kita sebagai orang pengikut Tuhan. Bahkan banyak, mungkin semakin banyak. Kamu kok tidak melakukan ini, kamu kok tidak melakukan ini, hidupmu kok seolah-olah terbatas sekali ya. Tidak mau ke bar, tidak mau minum, beralkohol dan sebagainya, tidak mau nonton film porno dan sebagainya. Hidupmu kok tidak bahagia gitu ya. Ingat saudara, yang lebih takut itu jikalau saya dan saudara kedapatan cela di mata Tuhan. Tuhan akan menjaga saya, Tuhan akan menjaga saudara. Bagi kita yang merindukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, dan hidup di dalam ketetapan Tuhan. Ayat 23. Sekalipun pemuka-pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ketika pemazmur ini dimusuhi oleh orang-orang yang bertingkat, orang-orang yang berjabatan, apa yang dilakukan saudara? Dia merenungkan ketetapan-ketetapan Tuhan. Dia kembali berpegang kepada firman Tuhan. Kalau saudara dan saya dimusuhi oleh orang-orang bahkan yang berpangkat tinggi, bertingkat tinggi, yang mengancam kehidupan kita, belajarlah daripada pemazmur. Balik dulu kepada firman Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan pengetahuan, firman Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana, bahkan firman Tuhan juga akan memberikan kemampuan untuk melangkah apa yang harus kita lakukan di dalam pertolongan Tuhan. Yang terakhir saat ini saudara, saya akan mengakhiri di sini di ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Kembali pemazmur di sini berkata, jikalau peringatan-peringatan Tuhan itu menjadi kegemarannya pemazmur, menjadi penasehat-penasehat si pemazmur ini. Mari kita belajar dan kita terima saudara, jikalau peringatan-peringatan Tuhan itu juga biarlah menjadi kegemaran saya, menjadi kegemaran saudara, dan menjadi penasehat-penasehat kita. Sehingga dari situ, yakinlah, Tuhan tidak akan mempermalukan saya, Tuhan tidak akan mempermalukan saudara, karena kita takut. Mintalah pertolongan Tuhan, agar kita senantiasa dipelihara di dalam anugerah Tuhan, terutama di masa-masa seperti ini. Takutlah kepada Tuhan, janganlah takut dengan apa yang saat ini sedang terjadi. Lebih takutlah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan pengetahuan, maka Tuhan akan memberikan kebijakan, maka Tuhan juga akan memberikan kemampuan untuk melangkah hari ini, hari esok, dan di mana hari-hari yang Tuhan masih berikan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara semua. Amin.